Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2237, Membalas Kebaikan Besar. Di dalam gua kares besar, beberapa lusin sosok berada di atas kubah. Di atas kubah, ada segerombolan padat, menutupi langit dan menutupi matahari. Ghost Dao Empirin saat ini sedang menjalani pertempuran berdarah dengan sekelompok kelelawar merah darah. Di sisi lain, 7 kaisar surgawi yang agung saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan 3 kelelawar Blue Twin raksasa. Untungnya, ruang sangat terdistorsi di sini, gelombang pertempuran mereka, sebagian besar ditransmisikan. 3 raja kelelawar Blue Twin semuanya adalah alam kaisar surgawi, dengan kekuatan tempur mereka yang sangat tangguh. Bahkan jika ada kaisar surgawi Ninilifes, kaisar surgawi Cakrawala kedua ini mengambil bagian dalam pertempuran, mereka masih tidak dapat melakukan apapun kepada mereka dalam waktu singkat. Advertisement. Bunga teratai merah darah tumbuh terbalik di atas kubah, memancarkan gelombang jantung yang berdebar-debar. Itu mengejutkan obat roh peringkat 8. Di medan perang, terdengar suara ketakutan dan kemarahan Ninilifes. Kelompok orang bodoh ini sebenarnya bahkan tidak bisa mengurus sekelompok kelelawar. Begitu banyak orang yang ditambahkan tidak sebaik anak itu sendiri juga. Benar-benar sekelompok yang tidak berguna. Petik 2. Pada saat ini, dia sebenarnya agak merindukan Ye Yuan. Kelompok orang yang berjalan sepanjang jalan ini, bertemu dengan bunga teratai darah ini tak lama kemudian. Obat roh peringkat 8, pembangkit tenaga kaisar surgawi ini secara alami dipindahkan. Tetapi siapa yang mengira bahwa bunga teratai darah ini sebenarnya memiliki sekelompok besar kelelawar sayap darah yang melindungi, dan bahkan ada 3 raja kelelawar sayap darah kaisar surgawi. Meskipun 7 kaisar surgawi yang agung bergandengan tangan secara praktis mengalahkan kelelawar Blue Twin, mereka juga tidak dapat mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Makhluk hidup di kolam darah ini semuanya memiliki metode mereka melawan tubuh jiwa. Advertisement. Di antara mereka, salah satu raja kelelawar Blue Twin sudah menjadi puncak kaisar langit-langit pertama. Ditambah dengan serangan gelombang suaranya yang aneh, bahkan kaisar surgawi Ninilifes akan kesulitan untuk menangkisnya juga. Sementara di sisi lain, jumlah Blue Twin Bat itu luar biasa. Meskipun mayoritas kelelawar Blue Twin ini hanya peringkat 6, jumlah peringkat 7 tidak banyak, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Setelah pertempuran berdarah, Blue Twin Bats dan Ghost Dao Empirins pihak ini menderita banyak korban. Sialan, jika aku sudah lama mengetahui ini, aku akan membiarkan itu hidup lebih lama. Orang-orang bodoh ini, mereka sama sekali tidak berguna sama sekali. Kaisar surgawi Gosmon menggertakkan giginya dalam kebencian. Hanya pada saat ini mereka mengetahui pentingnya keberadaan Ye Yuan. Pada saat ini, sudah terlambat untuk bertobat. Saudara Ninilifes, ini bukan solusi. Sampai kapan kamu berencana menahan diri? Kaisar surgawi Brutal Feather berkata dengan suara serius. Kaisar surgawi Ninilifes menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Saya awalnya ingin menghemat kekuatan, tetapi ketiga orang ini memang agak merepotkan. Petik 2. Selesai berbicara, ujung jarinya melengkung ringan. Sebuah lentera hitam muncul di tangannya. Lentera hitam memancarkan aura yang sangat kuat, itu adalah harta roh kaisar surgawi yang mengejutkan. Ketika kaisar surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat gembira. Lentera hantu Yuluo. Kaisar surgawi Gosmon berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Advertisement. Lentera hantu Yuluo ini adalah harta roh kaisar surgawi darah kehidupan kaisar surgawi Ninilifes. Kekuatannya sangat kuat. Orang bisa mengatakan bahwa kaisar surgawi Ninilifes dengan lentera hantu Yuluo adalah kaisar surgawi Ninilifes yang sebenarnya. Itu hanya untuk melihat kaisar surgawi Ninilifes mengulurkan telapak tangannya. Yuluo Ghost Lantern memancarkan energi hantu yang menyeramkan, membuat suhu seluruh gua kares turun beberapa derajat. Wajah hantu rakus, makanlah untukku. Tatapan kaisar surgawi Ninilifes berubah menjadi niat, menangis dengan dingin. Sosok hantu seperti raksasa muncul dari lentera hantu Yuluo. Wajah hantu ini membuka rahangnya yang menganga dan menenggak ke arah 3 raja kelelawar Blue Twin. Merasakan wajah hantu yang menakutkan ini, sedikit kekejaman melintas di mata-mata raja kelelawar Blue Twin terkuat itu. Tiba-tiba, cahaya berdarah bersinar terang, ketiga raja kelelawar Blue Twin membuka rahang mereka yang menganga. Gelombang suara yang bisa melenyapkan langit dan memusnahkan bumi bergetar keluar. Puhwark, 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 jauh,
Beberapa pembangkit tenaga listrik Ghost Dao dipengaruhi oleh gelombang suara yang mengerikan ini dan langsung meledak. Wajah 7 Kaisar Surgawi yang agung sangat berubah, tidak menyangka bahwa Raja Kelelawar Bloodwing ini sebenarnya sangat kuat. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, mereka melepaskan semua kartu truf mereka, bertemu dengan Raja Kelelawar Bloodwing satu demi satu. Pertempuran besar meningkat sekali lagi. 7 Kaisar Surgawi yang agung memiliki keunggulan dalam jumlah pada akhirnya. Secara bertahap, ketiga Raja Kelelawar Bloodwing akhirnya tidak bisa bertahan lagi. 7 Kaisar Surgawi yang agung sangat bersemangat. Luka mereka juga tidak ringan, tetapi mendapatkan bunga teratai darah, semuanya akan sepadan. Yo, sangat hidup ya. Tepat pada saat ini, suara sumbang tiba-tiba terdengar. Tatapan Kaisar Surgawi berubah menjadi niat, melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan wajah ngeri. Siapa yang bisa menjadi sosok ini jika bukan Ye Yuan? Mata Kaisar Surgawi Ninilifes menyusut dan dia berseru, anak ini sebenarnya tidak mati. Tidak, tunggu, mengapa dia tidak memiliki luka di tubuhnya sama sekali? Petik 2. Dikejar oleh Empyrean Soul Eater Beast Puncak, Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki luka di tubuhnya. Bagaimana orang ini melakukannya? 7 Kaisar Surgawi yang agung semuanya memiliki wajah yang tercengang. Itu juga karena mereka hampir dihabisi oleh Raja Kelelawar Bloodwing. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, segera mengingat kembali mulut mereka dan fokus berurusan dengan Raja Kelelawar Bloodwing. Sebenarnya, Ye Yuan telah tiba sejak lama dan tersembunyi dalam kehampaan selama ini, mengamati pertempuran besar antara Raja Kelelawar Bloodwing dan Kaisar Surgawi. Pada saat ini, waktunya tepat, itulah sebabnya Ye Yuan mengungkapkan sosoknya. Bagaimana ini mungkin? Anak laki-laki, apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar Surgawi Gosmon berkata dengan waspada dan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lakukan apa? Untuk membalas kebaikan besar Kaisar Surgawi, Ye ini secara alami akan mencabut bunga teratai darah ini. Selesai berbicara, Ye Yuan juga tidak ragu-ragu, melangkah keluar dan terbang langsung menuju bunga teratai darah. Jumlah Bloodwing Bat sangat banyak. Saat mereka melihat Ye Yuan bergegas, segera ada beberapa kelelawar Bloodwing Realm Empyrean yang bergegas, mencoba menghentikan Ye Yuan. Tapi, tempat di mana cahaya pedang Ye Yuan tiba, kelelawar Bloodwing ini bukanlah lawan yang bisa bertahan satu kali pertukaran dengan gerakan pedang ini sama sekali. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari yang ditambahkan oleh Ghost Empyreans ini. Tetapi begitu dia bergabung dengan medan perang, segera ada lebih banyak kelelawar Bloodwing yang datang mengelilinginya. Ye Yuan mengacungkan pedangnya dan membantai mereka, seperti memasuki tanah tak bertuan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Ye Yuan membunuh kelelawar Bloodwing, dia diam-diam meletakkan formasi susunan di atas kubah. Di sana, ketika Kaisar Surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut dan marah. Mereka mengutuk keras, tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikan mereka dan semakin dekat dengan bunga teratai darah. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes berubah menjadi niat dan dia tiba-tiba memukul lentera hantu Yuluo. Gas hitam pekat hingga ekstrim menyembur keluar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh hantu Vajra, meledak untukku. Kaisar Surgawi Ninilifes tampaknya telah mengenakan lapisan baju perang, kekuatan tempurnya tiba-tiba keluar dari grafik. Ketiga Raja Kelelawar Bloodwing itu sudah lama menjadi panah di ujung penerbangannya. Bagaimana mereka bisa melawan Kaisar Surgawi Cakrawala kedua, Kaisar Surgawi Ninilifes, mengamuk sekali lagi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gelombang energi yang mengerikan membuat seluruh ruang gua Kares menjadi beberapa derajat lebih terdistorsi. Tiga Raja Kelelawar Bloodwing yang hebat akhirnya dihabisi oleh Kaisar Surgawi Ninilifes. Sementara saat ini, Ye Yuan sudah menyerang sekitar bunga teratai darah. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes sangat dingin saat dia berkata sambil mencibir, surga memiliki jalan, tetapi kamu menolak untuk berjalan, neraka belum memiliki gerbang Anda ingin menerobos masuk. Karena kamu mencari kematian, maka Kaisar Surgawi ini akan mengirimmu pergi. Kaisar Surgawi Gosmon juga tersenyum dingin dan berkata, bocah, kamu selamat dari bencana dan sebenarnya masih berani datang dan mengadili kematian. Kali ini, saya akan melihat di mana Anda bisa bersembunyi. Membunuh. Empyrean kecil yang sangat sedikit benar-benar berani mengingini harta karun yang mereka habiskan dengan upaya besar untuk mendapatkannya. 7 Kaisar Surgawi yang agung sangat marah dan benar-benar bergabung dan menyerbu. 7 Kaisar Surgawi, seberapa menakjubkan kekuatannya.
Ketika pembangkit tenaga listrik Ghost Dao lainnya melihat adegan ini, masing-masing dan setiap kulit mereka menjadi pucat pasi. Sementara tepat pada saat ini, sedikit senyum aneh tiba-tiba melintas di sudut mulut Ye Yuan. Ketika Kaisar Surgawi Ninilifes melihat senyum ini, semua rambut di tubuhnya berdiri. Bab 2238, Kaisar Surgawi yang merusak. Perasaan krisis yang luar biasa kuat menggenang di hati Kaisar Surgawi Ninilifes. Dia melihat senyum Ye Yuan yang sangat mengejek itu. Entah kenapa, rasanya seperti melihat senyum samar malaikat maut itu. Tidak baik, ada jebakan. Sosok Kaisar Surgawi Ninilifes tiba-tiba berhenti, ingin menarik diri dan pergi. Tapi bagaimana itu masih bisa tepat waktu. Formasi, bangkit. Ye Yuan berkata dengan tangisan dingin. Advertisement. Tiba-tiba, area 7 Kaisar Surgawi yang agung menjadi hamparan berkabut. Ah, air liur Soul Eater Beast. Ini adalah air liur dari Soul Eater Beast. Kaisar Surgawi Gosmon memberikan teriakan yang menyedihkan. Tangisannya dipenuhi dengan alarm dan teror. Ah. Tangisan yang menyedihkan datang satu demi satu. 7 Kaisar Surgawi yang agung sepertinya tiba-tiba jatuh ke neraka, berteriak sekeras-kerasnya. Kaisar Surgawi Ninilifes bergerak paling cepat sesuai dengan keadaan, langsung menghancurkan formasi dan pergi. Tapi dia adalah orang pertama yang menyerang. Air liur Soul Eater Beast yang dia kontaminasi juga paling banyak. Meskipun formasi susunan Ye Yuan tangguh, itu bukan apa-apa bagi pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Advertisement. Namun, tujuan pembentukan susunan Ye Yuan bukanlah untuk menjebak mereka. Itu hanya untuk membuat mereka terkontaminasi dengan air liur Soul Eater Beast. Reaksi Kaisar Langit Zhao Hun adalah yang paling lambat. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki praktis ternoda oleh air liur Soul Eater Beast. Tubuhnya langsung menjadi jauh lebih redup. Kaisar Surgawi lainnya juga terinfeksi dengan air liur Soul Eater Beast sampai tingkat yang berbeda-beda. Untuk beberapa waktu, tangisan menyedihkan tetap ada di telinga mereka. Dengan tambahan Ye Yuan, tekanan pembangkit tenaga listrik Ghost Dao itu turun drastis dan sudah menghancurkan kelelawar Bloodwing yang tersisa. Ketika mereka melihat bahwa 7 Kaisar Surgawi yang agung benar-benar dalam keadaan ini, masing-masing dari mereka memandang ke arah Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Tidak hanya orang ini tidak mati, dia malah membunuh jalan kembali dan mengubah Kaisar Surgawi menjadi keadaan ini. Apakah dia masih manusia? Sial, bagaimana air liur Soul Eater Beast ini bisa begitu kuat? Kaisar Surgawi ini merasa seperti aku akan mati lemas. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes akhirnya mengungkapkan sedikit kepanikan. Ye Yuan mengambil waktu untuk memetik bunga teratai darah, menyimpannya, dan berkata dengan senyum tipis, aku telah memurnikan air liur Soul Eater Beast ini sebelumnya. Kekuatannya, kira-kira 100 kali lipat dari aslinya. Murid Kaisar Surgawi Ninilifes mengerut, menatap Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan. Air liur Soul Eater Beast adalah racun yang kuat bagi tubuh jiwa untuk memulai. Sekarang, ini sebenarnya 100 kali lebih besar dari sebelumnya. Advertisement. Kematian ini terlalu hebat. Pada tubuh Kaisar Surgawi Ninilifes, tanda Dao berkedip tanpa henti. Tapi itu masih tidak bisa menghentikan disipasi tubuh. Di tengah tangisan yang menyedihkan, sosok Kaisar Langit Zhao Hun menjadi semakin redup, akhirnya menghilang tanpa jejak. Ghost Empirins hanya merasakan kulit kepala mereka tergelitik, melihat pemandangan ini dengan sangat ketakutan. Adegan di depan mata mereka terlalu mengejutkan. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi mati begitu saja. Seorang Ghost Empyrean masih belum berani mempercayainya. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi sangat sulit untuk dibunuh dan juga mewakili tak terkalahkan. Dalam pandangan mereka, Kaisar Surgawi adalah eksistensi abadi. Tapi sekarang, seseorang benar-benar dibunuh oleh seorang Empyrean begitu saja. Semua tatapan berkumpul pada Ye Yuan, penuh ketakutan. Manusia ini terlalu menakutkan. Segera, Kaisar Surgawi lainnya tersebar dan menghilang sepenuhnya, mati. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang, melihat pemandangan ini dengan wajah tenang. Tanda Dao berputar di tubuh Kaisar Surgawi, menahan korosi dari air liur Soul Eater Beast dengan gila-gilaan. Bagaimanapun, mereka adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Menyelimuti tanda Dao, kekuatan hidup mereka sangat kuat. Kaisar Surgawi Brutal Feather, Kaisar Surgawi Gosmon, dan beberapa lainnya lebih berhati-hati. Air liur Soul Eater Beast yang mereka cemari tidak banyak. Mereka nyaris tidak berhasil menolaknya.
Kekuatan Kaisar Surgawi Ninilifes adalah yang terkuat. Dia melawan korosi dengan putus asa. Tapi tubuhnya masih di tengah perlahan menghilang. Segera, Kaisar Surgawi ketiga binasa. Kaisar Surgawi Brutal Feather, Kaisar Surgawi Gosmon, dan yang lainnya akhirnya menjaga agar tubuh mereka tetap terkendali. Tapi tubuh mereka sudah menjadi sangat ilusi. Air liur Souliter Beast jelas menyebabkan mereka terluka parah, dan mereka tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Ghost Empirins menarik napas dingin. Dalam sekejap, dari 7 Kaisar Surgawi yang hebat, 3 meninggal dan 3 terluka, masih ada 1 yang saat ini berjuang mati-matian. Manusia ini terlalu menakutkan. Tetapi melihat adegan ini, kelompok Ghost Empirins juga merasa senang di hati mereka. Sejak awal, mereka diculik oleh 7 Kaisar Surgawi yang agung, yang memaksa mereka untuk masuk dan menjadi umpan meriam. Sekarang, melihat mereka begitu sengsara, mereka secara alami senang melihat hal itu terjadi. Sosok Kaisar Surgawi Ninilifes menjadi semakin redup, dan dia jelas tidak bisa bertahan. Adapun Kaisar Surgawi Gosmon, ekspresinya saat ini sangat jelek. Astaga, Kaisar Surgawi Gosmon tidak ragu sedikit pun, berbalik dan melarikan diri. Ye Yuan tertawa dingin, melangkah keluar, dan benar-benar mencapai yang pertama meskipun diluncurkan kemudian, menghalangi Kaisar Surgawi Gosmon. Mengapa? Bertemu sekali lagi, bahkan belum menyapa dengan benar dan kamu sudah ingin pergi. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Kekuatan Kaisar Surgawi Gosmon saat ini hanya tersisa kurang dari 5% dan sangat lemah. Dia sama sekali bukan tandingan Ye Yuan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kaisar Surgawi Gosmon berkata dengan ekspresi ketakutan. Apa yang saya inginkan? Huhu, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Bukankah Anda mengatakan bahwa ancaman saya sangat menggelikan? Bukankah Anda mengatakan bahwa seorang Empyrean yang mengancam Kaisar Surgawi melebih-lebihkan kemampuan saya sendiri? Bagaimana dengan sekarang? Apakah Kaisar Surgawi sangat mengesankan? Ye Yuan berkata dengan ekspresi geli. Apakah Kaisar Surgawi sangat mengesankan? Betapa sombongnya Kaisar Surgawi Gosmon sebelumnya, membunuh orang dengan kata-kata tidak setuju. Di matanya, Ye Yuan dan Ghost Dao Empirins ini hanyalah keberadaan seperti semut. Tapi sekarang, Ye Yuan memiliki keyakinan penuh ketika dia mengucapkan kalimat ini. Kaisar Surgawi lainnya masih baik-baik saja, tetapi Kaisar Surgawi Gosmon ini menginginkan hidupnya segera. Kemudian, dia juga menghasut Kaisar Surgawi Ninilifes berkali-kali. Permusuhan ini sudah lama terbentuk. Secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melepaskannya. Ye Yuan, masalah sebelumnya adalah kesalahan Kaisar Surgawi ini. Saya minta maaf kepada Anda. Saya mohon Anda memberi saya jalan keluar. Kaisar Surgawi Gosmon tidak tahu malu dan benar-benar merendahkan dirinya dan memohon belas kasihan kepada Ye Yuan. Ye Yuan menyeringai dan berkata, jika meminta maaf ada gunanya, untuk apa kita masih membutuhkan kultivasi? Bukankah menjadi kuat adalah bisa mengendalikan segalanya sesuai keinginan kita? Ekspresi Kaisar Surgawi Gosmon berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, apakah kamu benar-benar ingin memiliki perjuangan hidup dan mati? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, perjuangan hidup dan mati. Hanya dengan orang-orang sepertimu. Tatapan Kaisar Surgawi Gosmon berubah menjadi niat. Sambil menggertakkan giginya, tanda Dao muncul di tubuhnya. Gelombang tekanan Surgawi Dao tiba-tiba menyelimuti. Tiba-tiba ada kapak gelap di tangannya. Harta karun roh Kaisar Surgawi. Dia mendengus dingin dan berkata, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Ye Yuan, kamu memaksaku. Petik 2. Itu kapak pembantaian surga kebencian jauh, keterampilan sempurna Kaisar Surgawi Gosmon. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Bahkan ketika terluka parah, mereka juga bukan yang bisa diprovokasi Empirins. Petik 2. Apa yang Ye Yuan lakukan? Mungkinkah dia sudah pasrah pada takdir? Ghost Empirins memiliki wajah terkejut, jelas diintimidasi oleh aura mengesankan Kaisar Surgawi Gosmon. Bahkan jika Kaisar Surgawi Gosmon saat ini terluka parah, kekuatan Kaisar Surgawi masih tidak dapat diprovokasi. Hanya berdasarkan harta roh Kaisar Surgawi dan tanda Dao, dia masih bisa langsung membunuh pembangkit tenaga puncak Empyrean. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan pikiran tenang, dia menyaksikan Kaisar Surgawi Gosmon tampil, tampaknya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan.
Sama seperti aura Kaisar Surgawi Gosmon melonjak ke puncak dan kapak akan mendarat. Ye Yuan dengan ringan meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya. Melumpuhkan. Pada saat yang sama, Ye Yuan melintas, sudah tiba di depan Kaisar Surgawi Gosmon, menyebarkan air liur Soul Eater Beast. Bab 2239, bahkan. Jeritan melengking itu bergetar sampai seluruh gua praktis akan runtuh. Jumlah air liur Soul Eater Beast ini sudah cukup untuk membuat Kaisar Surgawi Gosmon mati 10 kali lipat. Dia bisa menghilangkan air liur Soul Eater Beast dalam formasi arai, tetapi dalam kondisinya saat ini, bagaimana dia bisa menghindari time freeze Ye Yuan? Sosoknya menjadi semakin redup, akhirnya menghilang tanpa jejak di tengah jeritan yang menyedihkan. Ye Yuan menerima kapak Kaisar Surgawi Gosmon dan menyimpan harta roh Kaisar Surgawi. Meskipun dia tidak menggunakan kapak, bagaimanapun juga itu adalah harta roh Kaisar Surgawi. Advertisement. Masing-masing dan setiap Kaisar Surgawi ini memiliki motif tersembunyi juga. Situasi pertempuran sangat sengit, namun Kaisar Surgawi Gosmon sebenarnya masih menahan diri. Sementara pada saat ini, di sisi Kaisar Surgawi Ninilifes, perjuangan sudah mencapai epilog juga. Seorang Kaisar Surgawi Cakrawala kedua, keuletan kekuatan hidupnya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia paling banyak terkena pukulan, tapi dia bertahan paling lama. Semua tatapan Empirins bergeser bersama dengan Ye Yuan, dan mereka masih bisa mendengar suara udara dingin yang ditarik dari waktu ke waktu. Orang ini terlalu menakutkan. Baru saja, itu, kata sejati Surgawi Dao, kan? Kaisar Surgawi Gosmon tidak mati sia-sia. Mereka semua berpikir bahwa mereka sudah menemukan kartu truf Ye Yuan. Tapi apa yang ditampilkan Ye Yuan sebelumnya hanyalah sebagian saja. Petik 2. Dengan lambaian tangan, di antara 7 Kaisar Surgawi yang agung, 5 tewas dan 2 terluka. Benar-benar orang yang menakutkan. Advertisement. Ghost Dao Empirins ini juga monster tua yang telah hidup tanpa tahu sudah berapa puluh ribu tahun. Tapi pengalaman masa lalu mereka ditambahkan juga tidak mengejutkan seperti hari ini. Baru hari ini mereka tahu bahwa ternyata Kaisar Surgawi juga bisa sangat lemah. Langkah kaki Ye Yuan bergerak, perlahan berjalan menuju Kaisar Surgawi Ninilifes. Berat, Kaisar Surgawi ini tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Surgawi Ninilifes memandang Ye Yuan dengan penuh kebencian dan berteriak. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, memperlihatkan ekspresi jijik. Ancaman seseorang yang akan mati, akankah dia mengingatnya? Sebaliknya, lentera hantu Yuluo itu, Ye Yuan memberi sedikit perhatian padanya. Melepaskan. Tepat pada saat ini, Kaisar Surgawi Ninilifes akhirnya menyerah berjuang, mengakhiri hidupnya dengan senjatanya sendiri. Kaisar Surgawi Ninilifes, binasa. Hati semua orang bergetar hebat. Meskipun mereka telah mengetahui akhir cerita sejak lama, ketika akhir ini benar-benar terjadi, mereka masih merasa tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, itu adalah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Ye Yuan sendiri tidak memiliki banyak reaksi terhadap bunuh dirinya, langsung meraih lentera hantu Yuluo. Advertisement. Tapi tepat ketika tangannya hendak meraih sampai lentera hantu Yuluo, bel peringatan berbunyi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Saudara Ye, hati-hati. Kaisar Surgawi Ninilifes tidak mati." Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, Ye Yuan menunjukkan hukum spasial secara ekstrim, langsung menghilang di tempat. Gemuruh. Tempat Ye Yuan berdiri, ruang hampa langsung meledak dalam cahaya darah. Baru setelah itu perlahan pulih. Wark. Bahkan jika reaksi Ye Yuan sangat cepat, dia masih terpengaruh oleh ini. Tatapannya berubah sedikit gelap, menatap lentera hantu Yuluo. Itu hanya untuk melihat hantu perlahan muncul dari dalam. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Surgawi Ninilifes? Dia menatap Ye Yuan. Sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia berkata dengan suara serius, "Ternyata ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Kami semua ditipu olehmu." Hukum tata ruang yang ditampilkan Ye Yuan barusan sudah mencapai puncak peringkat 6. Bahkan Kaisar Surgawi biasa pun akan sulit membandingkannya. Serangan pembunuhan tertentu yang dia persiapkan untuk Ye Yuan masih dihindari oleh Ye Yuan pada akhirnya. Kaisar Surgawi Ninilifes tidak bisa menahan penyesalan yang mendalam. Ye Yuan menatap Kaisar Surgawi Ninilifes, tatapannya berkilauan. Orang ini benar-benar bangkit dari kematian. Tetapi Kaisar Surgawi Cakrawala kedua secara signifikan lebih lemah dari sebelumnya, dan sudah jatuh ke Kaisar Surgawi Cakrawala pertama.
Kaisar Surgawi Ninilifes tidak bergerak sekarang. Jelas, dia juga sangat waspada terhadap Ye Yuan. Air liur The Soul Eater Beast setelah disempurnakan terlalu kuat. Jika dia terkontaminasi lagi, dia hampir tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk melawan lagi. Kaisar Ninilifes Surgawi. Hehe, aku meremehkan namamu. Ye Yuan berkata sambil tertawa dingin. Kaisar Surgawi Ninilifes mendengus dingin dan berkata, lentera hantu Yuluo ini dapat menyelamatkan 8 bagian jiwa, memelihara mereka di dalam. Setiap bagian jiwa adalah satu kehidupan. Kaisar Surgawi ini secara alami memiliki 9 nyawa. Kalau tidak, bagaimana menurut Anda Kaisar Surgawi Ninilifes gelar ini muncul? Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jadi begitulah. Aku membunuh nyawamu, kita dianggap seimbang. Jika Anda memprovokasi Ye ini lagi, maka Ye ini tidak berani menjamin berapa banyak nyawa yang masih tersisa. Petik 2. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes menjadi dingin. Tetap diam sejenak, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Wu Jiang. Kamu tahu kartu truf Kaisar Surgawi ini? Orang yang memperingatkan sebelumnya tidak lain adalah Wu Jiang. Ekspresi Wu Jiang agak jelek dan dia berkata, saat itu, kamu dan Kaisar Surgawi Spirit Blast, untuk memperjuangkan esensi darah Silvernet, binasa bersama. Wu ini kebetulan hadir. Namun, hasil dari pertempuran itu adalah dia binasa, tetapi Anda memperoleh esensi darah Silvernet, dan menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Kaisar Surgawi Spirit Blast juga merupakan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang berjalan keluar dari Laut Darah Asura, tetapi pada akhirnya dia mati. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar binasa bersama dengan Kaisar Surgawi Ninilifes. Yuluo Ghost Lantern harta roh Kaisar Surgawi ini benar-benar alat pembunuhan utama. Kaisar Surgawi Spirit Blast binasa, tetapi Kaisar Surgawi Ninilifes memperoleh esensi darah Silvernet. Karena itu, ia menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Sangat disayangkan bahwa kali ini, Kaisar Surgawi Ninilifes tidak memperoleh manfaat apapun. Tidak hanya dia kehilangan nyawa, tetapi wilayahnya juga jatuh. Pada akhirnya, bunga teratai darah juga diakuisisi oleh Ye Yuan. Orang dapat mengatakan bahwa keuntungan apapun tidak dapat menggantikan kerugian. Ye Yuan tiba di depan Wu Jiang dengan cepat dan berkata, baru saja, terima kasih banyak atas peringatan Saudara Wu. Ye ini berutang budi padamu. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan bunga teratai darah. Sebuah cahaya pedang melintas dan benar-benar langsung membelah bunga teratai darah menjadi 2. Dia melewati setengah Wu Jiang dan berkata dengan dingin, setengah bagian bunga teratai darah ini, anggap saja sebagai balasanmu. Di sekeliling, wajah para Empyrean terkejut dan juga iri. Satu kalimat ditukar dengan setengah bunga teratai darah. Ini terlalu mudah. Wu Jiang tidak menerimanya dan berkata dengan senyum pahit, sebenarnya, bahkan tanpa pengingat saya barusan, Saudara Ye juga akan baik-baik saja. Bunga teratai darah ini, aku tidak layak untuk itu. Bukan karena dia, Wu Jiang, adalah seorang pria yang jujur, tetapi sebenarnya dia telah menyaksikan banyak cara Ye Yuan. Pendapatnya tentang Ye Yuan sudah lama tidak sama. Pada awalnya, dia hanya merasa bahwa kekuatan Ye Yuan tidak biasa. Itu sebabnya dia ingin membentuk aliansi dengannya. Namun di sepanjang jalan, Ye Yuan mengatasi semua kesulitan dengan kekuatannya sendiri. Dia hampir tak terkalahkan di Empyrean Realm. Sekarang, dia bahkan membantai 5 kaisar surgawi besar berturut-turut. Pencapaian pertempuran semacam ini hanya menumbangkan pemahamannya. Baru saja, dia melihatnya dengan jelas. Ketika dia memperingatkan Ye Yuan, yang terakhir secara tidak sadar telah menunjukkan hukum tata ruang. Oleh karena itu, bahkan tanpa peringatannya, Ye Yuan juga akan baik-baik saja. Paling-paling, cederanya hanya akan sedikit lebih buruk. Oleh karena itu, bukan karena dia tidak ingin mengambil setengah bunga teratai darah ini, tetapi dia tidak berani mengambilnya. Memperoleh setengah porsi bunga teratai darah ini, dengan bakatnya, dia akan memiliki jaminan 10% lagi untuk menyerang peringkat 8 Empyrean. Ye Yuan langsung memasukkan setengah dari bunga teratai darah ke tangan Wu Jiang dan berkata dengan dingin, Ye ini melihat prosesnya, bukan melihat hasilnya. Kamu pantas menerimanya. Sepanjang jalan, Ye Yuan masih agak tidak puas dengan Wu Jiang. Bagaimanapun, dia dan Wu Jiang membentuk aliansi, tetapi Wu Jiang tidak pernah mengambil tindakan apapun. Namun, dengan peringatan itu sebelumnya,
setengah bunga teratai darah ini sepadan. Bab 2240, apakah bocah ini ingin menentang surga? Itu adalah pertempuran yang hebat. Kerugiannya sangat berat. Semua orang pulih dengan sendirinya. Ye Yuan tidak berpikir terlalu banyak, langsung menelan bagiannya dari bunga teratai darah. Bunga teratai darah adalah obat roh peringkat 8 yang sangat langka, energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Jika disuling menjadi pil, itu akan menjadi pil obat yang bisa membuat pembangkit tenaga kaisar surgawi maju pesat dalam kekuatan. Bunga teratai darah tumbuh di Laut Darah Asura, tempat semacam ini. Oleh karena itu mengandung banyak energi pembantaian di dalamnya. Seniman bela diri manusia biasa tidak berani langsung menelannya sama sekali. Melihat Ye Yuan langsung menelan bunga teratai darah, para Empyrean tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Advertisement. Namun, Ye Yuan tidak peduli. Energi pembantaian juga merupakan tonik yang hebat baginya. Setengah hari kemudian, aura Ye Yuan meroket, akhirnya mencapai puncak Chaos Realm tingkat menengah. Hanya ada sehelai rambut dari Chaos Realm tahap akhir. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Manusia ini sama sekali tidak dapat mengukur menggunakan akal sehat. Ye Yuan menemukan Wu Jiang dan menemukan bahwa auranya juga meningkat secara signifikan, dan bahwa dia telah mencapai puncak alam Empyrean. Selanjutnya, Ye Yuan dapat mendeteksi bahwa bunga teratai darah masih memiliki sebagian besar kekuatan obat yang tidak disempurnakan. Hukum peringkat 8 sisa dalam bunga teratai darah juga akan membantunya memahami Dao Surgawi, dan ini akan meningkatkan peluang untuk menerobos menjadi Kaisar Surgawi. Ye Yuan bisa melihat bahwa kekuatan Wu Jiang luar biasa. Dengan bunga teratai darah ini, dia sudah samar-samar memiliki kesadaran bahwa menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi di masa depan kemungkinan tidak akan sulit. Hal ini terlalu berarti bagi Wu Jiang. Advertisement. Sebaliknya, itu adalah Ye Yuan yang seperti lubang tanpa dasar, menyedot semua kekuatan obat tanpa ada yang tersisa. Sepertinya panen Brother Wu lebih besar dari yang saya bayangkan. Selamat, Saudara Wu, kata Ye Yuan sambil tersenyum ringan. Wu Jiang terlihat bersyukur ketika dia berkata, ini semua berkat kakak Ye yang memberikan obatnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, esensi darah Silvernet sudah lama tidak muncul, tetapi binatang buas tingkat Kaisar Surgawi sudah muncul di sini. Melanjutkan ke depan akan sangat berbahaya. Mari kita mengucapkan selamat tinggal di sini. Tatapan Wu Jiang berkedip dan baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba, tawa seorang anak tiba-tiba terdengar di dalam gua Kares. Hehehe, wajah para Empyreans sedikit berubah. Tiba-tiba, seberkas cahaya perak melintas. Suara mendesing. Semua orang hanya merasa kabur di depan mata mereka. Cahaya perak itu langsung menuju ke arah Heavenly Emperor Brutal Feather yang saat ini sedang menyembuhkan luka-lukanya. Kaisar Surgawi Brutal Feather yang kuat sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan dan langsung diculik. Murid Surgawi Bulan Matahari, aktifkan. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, langsung mengaktifkan Sun Moon Heavenly Pupil. Dia kemudian melihat seorang anak berusia 7 hingga 8 tahun menggigit Kaisar Surgawi Brutal Feather di mulutnya, dan dia menuju ke kedalaman lorong. Wajah Heavenly Emperor Brutal Feather menunjukkan ekspresi ketakutan. Tetapi dia digigit oleh anak itu dan tidak memiliki sisa kekuatan untuk melawan sama sekali. Advertisement. Wajah Wu Jiang berubah dan dia berkata, itu, aura dari esensi darah Silvernet. Esensi darah Silvernet yang berwujud manusia. Ekspresi Ye Yuan berubah liar. Hampir tanpa ragu sedikit pun, sosoknya melesat seperti kilat. Pada saat yang sama, sosok Kaisar Surgawi Ninilifes juga melesat seperti kilat. Dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Esensi darah Silvernet ini benar-benar memahami hukum spasial. Ye Yuan terkejut. Dengan pemahaman hukum spasialnya, dia sebenarnya tidak bisa mengejar Silvernet Blood Essence dalam waktu singkat. Hukum spasial Silvernet Blood Essence ini sudah agak menakutkan. Namun, hukum tata ruang Ye Yuan pada akhirnya setingkat lebih tinggi. Jarak itu terus menyusut. Di belakang, semakin banyak Kaisar Surgawi Ninilifes mengejar, semakin dia khawatir. Dia, pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini, sebenarnya tidak bisa mengejar Empyrean. Hukum tata ruang Ye Yuan tidak dibatasi di sini sama sekali. Orang ini hanyalah monster. Namun, bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi,
dengan paksa mengandalkan esensi surgawi yang kuat sebagai keuntungan, tergantung di belakang Ye Yuan. Tiga sosok, saling berpacu, berlari di lorong. Tapi Ye Yuan terbakar dengan kecemasan di hatinya, semakin dalam, semakin berbahaya. Kekuatan besar teratas itu semuanya ada di kedalaman lorong. Arah yang dituju oleh esensi darah Silvernet ini adalah tepat di mana cahaya berdarah paling berkembang. Saat ini, Sun Moon Heavenly Pupil Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Saat Silvernet Blood Essence melarikan diri, itu menggerogoti Heavenly Emperor Brutal Feather. Dia bisa merasakan aura anak itu saat ini menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Cepat, cepat sedikit. Ye Yuan mendesak kecepatannya hingga batasnya, tapi dia masih tidak bisa lebih cepat. Meskipun jaraknya menyusut, terus mengejar dengan kecepatan ini, tidak tahu kapan dia harus mengejar sampai. Pada saat ini, Ye Yuan hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu menjadi sedikit lebih cepat. Di belakang Ye Yuan, murid Kaisar Surgawi Ninilifes tiba-tiba mengerut, jantungnya bergetar hebat. Di matanya, kecepatan Ye Yuan tiba-tiba meroket, seperti dia menambahkan perangkat pengapian, menuju Silvernet Blood Essence seperti terbang. Apa yang sedang terjadi? Bocah ini jelas sudah mencapai batasnya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu cepat? Tidak, tunggu, ini, akulah yang melambat. Gelombang mengerikan muncul di hati Kaisar Surgawi Ninilifes. Dia menemukan bahwa pemandangan di kedua sisi secara bertahap melambat. Tapi dia jelas mempertahankan kecepatan tercepat. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, ketika dia melihat Ye Yuan tiba-tiba berakselerasi, itu hanya kesalahpahamannya. Tiba-tiba, pikiran Kaisar Surgawi Ninilifes melintas di benaknya, tatapannya menunjukkan ekspresi takjub. Hukum waktu T. Bocah ini memahami hukum waktu. Tidak akan salah. Ini pasti hukum waktu. Emosi Kaisar Surgawi Ninilifes saat ini tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Dia hanya merasakan punggungnya meneteskan keringat dingin. Dia hanya merasa seperti ada segudang kata-kata kotor yang melintas di benaknya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Hukum waktu, hukum tata ruang. Dua hukum tertinggi, dia memahami dua bentuk waktu. Apakah bocah ini ingin menentang surga? Petik 2. Kata-kata apapun tidak cukup untuk menggambarkan keterkejutannya saat ini. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Ye Yuan memang menyentuh hukum waktu, membuat aliran waktu di sekitarnya melambat. Oleh karena itu, itulah mengapa kecepatannya akan sangat cepat. Mengenai hukum tertinggi, memahami satu sudah merupakan berkah dari 18 generasi leluhur. Bocah ini benar-benar memahami dua dari mereka. Di masa depan, setelah dia menguatkan daunnya dan menjadi Kaisar Surgawi, hari ketika dia menjadi penguasa tertinggi, siapa yang masih bisa menjadi lawannya di dunia Heavenspan ini? Mengerikan. Terlalu menakutkan. Hanya memikirkannya, Kaisar Surgawi Ninilifes bergidik tanpa merasa kedinginan. Mencapai alam Kaisar Surgawi, hal-hal yang bisa membuat mereka kagum dan hormat sudah sangat sedikit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengungkapkan perasaan takut terhadap seorang seniman bela diri Empyrean Realm suatu hari nanti. Bertemu Ye Yuan untuk pertama kalinya, dia hanya merasa bahwa kekuatannya layak. Namun di sepanjang jalan, dia memaksa keluar kekuatan Ye Yuan sedikit demi sedikit. Ketika Ye Yuan menampilkan kata sejati Kaisar Surgawi, saat itu juga dia memusnahkan Kaisar Surgawi Gosmon. Baru saat itulah dia tahu monster macam apa yang dia provokasi. Tapi dia masih tidak yakin. Dia adalah Kaisar Surgawi. Bagaimana dia bisa menerima seorang Empyrean yang membuatnya takut sejauh ini? Oleh karena itu, dia ingin meminjam kesempatan kelahiran kembali dan membunuh Ye Yuan dalam satu pukulan. Tapi hukum spasial Ye Yuan meletus dengan kekuatan penuh, akhirnya masih menghindari serangan pembunuhannya yang pasti. Pada saat itu, dia menjadi sangat mengkhawatirkan Ye Yuan. Jika bukan karena esensi darah Silvernet terlalu penting baginya, dia bahkan ingin pergi saat ini. Tetapi justru karena dia mengikutinya, dia menyaksikan momen keajaiban. Sebuah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mengumpulkan dua hukum tertinggi ke dalam satu tubuh lahir. Bab 2241, Pembangkit Tenaga Listrik yang keluar dari kolam darah. Hati Ye Yuan bergejolak seperti sumur kuno. Dia tidak bersukacita karena memahami hukum waktu. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu mengejar esensi darah Silvernet. Esensi darah Silvernet terlalu penting baginya. Tanpa esensi darah Silvernet, bukan saja dia tidak bisa membiarkan Dasles sadar kembali, Mu Lingsui bahkan akan benar-benar layu.
Waktu tidak menunggu siapapun, Ye Yuan sudah tidak bisa terus menunggu. Lebih dekat, advertisement, bahkan lebih dekat. Tiba-tiba, langkah kaki Silvernet Blood Essence tiba-tiba berhenti, dan berbalik dengan tiba-tiba, membuat Ye Yuan tersenyum menawan dan jahat. Pada saat ini, Heavenly Emperor Brutal Feather sudah benar-benar hilang. Jelas, dia dimakan oleh Silvernet Blood Essence. Ekspresi Ye Yuan berubah, lonceng yang mengkhawatirkan berbunyi. Itu hanya untuk melihat Silvernet Blood Essence tiba-tiba menyedot dan akan memuntahkan sesuatu. Murid Ye Yuan mengerut dan tiba-tiba membuka mulutnya. Melumpuhkan. Waktu beku. Gerakan Silvernet Blood Essence belum digunakan dan dilumpuhkan oleh Ye Yuan dengan kuat di sana, tidak dapat menggerakkan otot. Matanya penuh dengan keheranan. Advertisement. Dia juga merasakan perubahan aliran waktu sebelumnya dan tahu bahwa dia tidak bisa berlari. Itu sebabnya dia berbalik dan menyerang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki tindak lanjut seperti itu. Pedang kemauan, potong. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung memadatkan pedang kemauan dan memotong ke arah esensi darah Silvernet. Esensi darah Silvernet memiliki tubuh roh primordial, juga sejenis tubuh jiwa. Pedang kehendak menyebabkan kerusakan terbesar baginya. Silvernet Blood Essence mengerang teredam dan langsung diledakkan oleh Ye Yuan. Roh primordial ini awalnya adalah puncak Empyrean. Setelah menyerap Brutal Feather Kaisar Surgawi, dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi. Hanya saja, dia belum menerobos. Jadi bagaimana dia bisa menahan cope kental dari Ye Yuan? Silvernet Blood Essence menderita luka serius dan berguling-guling di tanah. Tapi kemudian dia benar-benar melarikan diri ke dalam kehampaan lagi, melarikan diri seperti gumpalan uap. Sementara pada saat ini, Kaisar Surgawi Nineveh juga bergegas. Ye Yuan tiba-tiba berbalik, matanya sedingin es. Pada saat ini, siapapun yang bersaing untuk mendapatkan esensi darah Silvernet bersamanya, itu akan menjadi permusuhan besar antara hidup dan mati. Advertisement. Ye Yuan sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat tatapan Ye Yuan, Kaisar Surgawi Nineveh tidak bisa menahan gemetar. Dia sebenarnya tidak berani mengambil langkah maju lagi. Ye Yuan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Kaisar Surgawi Nineveh. Berbalik, dia mengejar lagi. Silvernet Blood Essence menderita luka berat. Kecepatannya tidak lagi secepat sebelumnya. Ye Yuan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar. Kali ini jauh lebih cepat. Tak lama, Ye Yuan mengejar Silvernet Blood Essence. Melumpuhkan. Pedang kemauan. Satu set teknik kombinasi lainnya. Tanpa kejutan sedikit pun, Silvernet Blood Essence terluka parah sekali lagi, berguling-guling di tanah. Casting time freeze berulang kali, Ye Yuan merasa terkuras juga. Namun, untuk mendapatkan esensi darah Silvernet, dia juga tidak terlalu peduli lagi. Silvernet Blood Essence jelas bukan roh primordial biasa. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada puncak Empyrean. Meskipun dua daging Ye Yuan cepat dan ganas, itu tidak dapat membunuhnya. Siapa yang tahu bahwa orang ini berguling-guling di tanah dan melarikan diri sekali lagi. Ye Yuan diam-diam mengutuk dalam hatinya dan hanya bisa mengejar lagi. Bang, bang, bang. Di depan, suara ledakan yang sangat mengerikan datang. Jelas, ada pembangkit tenaga listrik yang bertarung. Dari waktu ke waktu, bahkan ada gelombang besar yang dipancarkan. Jika bukan karena Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruang, dia akan lama dihancurkan oleh gelombang yang kuat ini. Tapi dengan cara ini, kesulitan Ye Yuan untuk mengejar Silvernet Blood Essence juga meningkat. Esensi darah Silvernet ini dibebankan ke dalam dengan gila-gilaan seolah-olah dia tidak ingin mempertahankan hidupnya. Tiba-tiba, itu menjadi jelas di depan matanya. Tidak ada lagi jalan di depan. Di depan, ada genangan darah besar. Di tengah kolam darah, ada pusaran air besar, memancarkan gelombang yang membuat rambut orang terangkat. Gelombang ini seperti tanda-tanda harta berharga yang akan segera muncul. Sumber cahaya darah tanpa batas ini adalah pusaran kolam darah ini. Di dalam gua kares besar, ada mayat binatang buas yang menutupi tanah. Mayat-mayat ini baru saja mati dan masih mengeluarkan gelombang yang sangat kuat. Saat hidup, mereka jelas semua adalah binatang buas tingkat tertinggi Kaisar Surgawi tahap akhir. Di atas kubah goa kares, terdapat 8 patung dewa yang dipahat ke berbagai arah dengan wajah berkerut. Di atas pusaran, jelas ada batasan yang kuat. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang kuat ini saat ini membombardir pembatasan itu dengan hiruk-pikuk.
Pembatasan sudah tidak tahan dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Kedua orang itu, satu mengejar dan satu melarikan diri, dan benar-benar tiba di area terdalam lautan darah. Secara naluriah, Ye Yuan merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Tujuannya adalah esensi darah Silvernet. Kamu tidak bisa lari lagi. Ye Yuan berteriak dingin dan akan menggunakan pedang keinginan sekali lagi. Tetapi tepat pada saat ini, energi ekstrim yang mengerikan tiba-tiba meletus. Ye Yuan tidak punya waktu untuk bergerak dan langsung dikirim terbang oleh gelombang besar udara bersama dengan esensi darah Silvernet. Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar dengan keras, sosoknya melompat ke dalam kehampaan, dengan hiruk-pikuk menghindari energi kekerasan. Pembatasan merah darah itu rusak. Kaisar surgawi itu terkejut, langsung diledakkan sampai mereka dikirim terbang ke segala arah. Gelombang energi yang mengerikan ini, bahkan Kaisar surgawi tidak dapat memblokirnya juga. Untungnya, Ye Yuan masih sangat jauh dari mereka dan tidak terletak di pusat ledakan. Jika tidak, bahkan jika Ye Yuan memiliki tubuh emas transformasi ke-8, dia juga akan mati tanpa keraguan. Dalam sekejap, Ye Yuan menunjukkan hukum tata ruang dan menghindari aliran dampak energi yang tak terhitung jumlahnya, begitulah cara dia mengubah bahaya menjadi keselamatan. Namun meski begitu, dia masih menderita luka berat. Adapun esensi darah Silvernet, tubuh roh primordialnya sudah meledak sampai hanya ada hantu yang tersisa. Kedua orang itu sama-sama terluka parah. Dan pada saat ini, Kaisar Surgawi Ninilifes yang tidak mengundurkan diri juga kebetulan bergegas dan berlari dengan baik ke dalam gelombang energi yang menakutkan ini. Kaisar Surgawi Ninilifes secara langsung menderita luka serius dan dibombardir dengan cara yang sama sampai dia hanya memiliki sosok hantu yang tersisa. Dia kemudian pingsan tanpa sadar. Tepat pada saat ini, sesosok perlahan berjalan keluar dari kolam darah. Aura yang mengesankan itu mengejutkan langit dan bumi, meremehkan semua yang ada di bawah langit. Di tengah kekacauan, Ye Yuan melirik dan pikirannya sangat terkejut. Orang itu perlahan-lahan berjalan keluar dari genangan darah dan melirik dengan jijik pada pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang tergeletak di tanah. Kamu, siapa kamu? Kaisar Surgawi Cakrawala ke-7, pasir hisap Kaisar Surgawi, memandang kedatangan itu dengan ekspresi ngeri. Gelombang yang memancar dari orang ini tampaknya menunjukkan bahwa dia hanyalah Kaisar Surgawi tingkat menengah. Tapi, perasaan yang dia berikan kepada Kaisar Langit Pasir Hisap sangat berbahaya. Kedatangan itu melihat pasir hisap dunia Heavenspan dan berkata dengan tatapan menghina, "Siapa aku? Anda belum cocok untuk mengetahuinya. Hal-hal bodoh. Harta karun roh sudah bisa membuat kalian semua bertarung sampai kepala pecah dan berdarah. Namun, terima kasih kepada kalian semua, leluhur ini akhirnya turun ke Heavenspan World lagi." Hahaha, gemetar, manusia. Orang itu membawa piring giok di tangannya, memancarkan aura yang membuat orang merasa tercekik. Jelas, keributan besar seperti itu disebabkan oleh piring batu giok ini. Ekspresi pasir hisap Kaisar Surgawi dan yang lainnya berubah dengan liar, baru saat itulah mereka tahu bahwa mereka hanya dieksploitasi oleh seseorang. Leluhur ini, mungkinkah Anda adalah leluhur Dao? Ini tidak mungkin. Kaisar Surgawi Kuiksan berkata dengan heran. Tatapan orang itu mengungkapkan jejak penghinaan dan dia berkata, "Leluhur Dao. Setelah leluhur ini memulihkan kekuatanku, beberapa orang kecil itu, tunggu saja dan gemetar." Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan langsung menelan beberapa pil obat, beberapa yang memulihkan esensi surgawi, dan juga memulihkan luka. Dengan pil surgawi roh akhir memasuki tubuh, luka Ye Yuan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selesai dengan ini, dia langsung meraih esensi darah Silvernet. Tapi saat itu, esensi darah Silvernet terbang lurus ke arah orang yang berjalan keluar dari kolam darah dengan teriakan. Ekspresi Ye Yuan berubah liar. Bab 2242, Busur Pembunuh Dewa Tak Terbatas. Hanya dalam sekejap mata, Silvernet Blood Essence menembus ke dada orang itu. Cedera Ye Yuan belum pulih, tapi sudah terlambat untuk mengejar ketinggalan. Esensi darah Silvernet saat ini sudah sangat lemah. Orang itu memeluknya, tanda Dao berkedip di tubuhnya. Esensi darah Silvernet benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, esensi darah Silvernet berkicau. Orang-orang tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tatapan orang itu melihat ke arah Ye Yuan. Advertisement. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menjadi kaku,
merasa tenggorokannya dicengkeram oleh seseorang, bahkan tidak bisa bernapas. Orang ini terlalu menakutkan. Hanya dengan melihat ini, Ye Yuan yakin bahwa kekuatan pihak lain mungkin jauh lebih mengerikan daripada Nine Origin. Itu benar, pria yang keluar dari genangan darah ini, auranya identik dengan Nine Origin. Dia adalah ras surgawi. Lebih jauh lagi, dia adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Nine Origin. Pembangkit tenaga Dewa Ras menggosok kepala kecil Silvernet Blood Essence dan berkata, "Tenang, leluhur ini membantumu membuka kecerdasan. Jadi Anda orang leluhur ini. Jika seseorang menggertak Anda, leluhur ini secara alami akan mencari keadilan untuk Anda. Setelah leluhur ini merawat beberapa orang ini, saya akan mengeluarkan jiwa dewa anak itu, dan membiarkan Anda memakannya." Petik 2. Mendengar ini, Silvernet Blood Essence terkikik, tampak sangat bahagia. Sedikit kejutan melintas di mata Ye Yuan, tapi dia tidak melarikan diri. Esensi darah Silvernet tidak ditangkap, jadi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Advertisement. Paling-paling, masuk ke kondisi abu-abu sekali lagi dan bentrok langsung dengan orang ini sekali. Meskipun pembangkit tenaga listrik ras surgawi ini sangat menakutkan, kondisinya saat ini jauh dari sebanding dengan Nine Origin. Meskipun Ye Yuan waspada, itu juga tidak sampai melarikan diri dalam kekalahan. Pembangkit tenaga listrik ras surgawi memberi Ye Yuan pandangan yang agak tidak terduga dan berkata, "Di bawah tekanan leluhur ini, Anda sebenarnya tidak melarikan diri." Wah, kamu agak mengejutkanku. Petik 2. Ye Yuan hanyalah serangga kecil yang merangkak di matanya. Dia tidak akan peduli sama sekali. Perhatiannya masih tertuju pada beberapa kaisar surgawi itu. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang bisa mengancamnya. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata, "Kamu adalah leluhur ras dewa. Jadi Anda menyebut diri Anda leluhur ini." Petik 2. Kamu tahu tentang ras dewa. Pembangkit tenaga listrik ras surgawi benar-benar terkejut kali ini. Sementara beberapa kaisar surgawi menatap Ye Yuan dengan wajah kosong. Jelas, mereka belum pernah mendengar balapan yang luar biasa seperti itu sebelumnya. Bukan hanya aku yang tahu, tapi aku juga pernah melawan mereka sebelumnya. Sayang sekali, terlalu lemah. Ye Yuan berkata dengan dingin. Melihat ras surgawi, kemarahan di hati Ye Yuan melonjak, dan dia secara alami tidak memiliki ekspresi yang baik. Saat pembangkit tenaga listrik ras surgawi mendengar, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Haha, lemah." Ini masih pertama kalinya seseorang mengatakan bahwa ras dewa lemah di depan leluhur ini. Anak laki-laki, Anda sangat sombong. Namun, Anda harus membuat konsep terlebih dahulu saat Anda membual juga. Ras divine saya, di peringkat yang sama, masih tidak ada masalah melawan 10 dari Anda sendirian. Petik 2. Advertisement. Apakah begitu? Lalu aku bertanya-tanya berapa banyak putra surgawimu yang bisa melawanku sendirian. Ye Yuan berkata dengan ekspresi jijik. Mata pembangkit tenaga listrik ras surgawi menyusut lagi. Dia menemukan bahwa Ye Yuan tampaknya benar-benar tahu sedikit tentang ras surgawi. Masa lalu telah memudar seperti asap. Mereka yang berada di Heavenspan World ini yang tahu bahwa keberadaan ras dewa hanyalah monster tua yang selamat dari zaman terakhir. Bagaimana mungkin bocah di depannya ini tahu? Tatapannya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Bocah, berani memprovokasi leluhur ini. Bagus sekali, setelah leluhur ini mengurus beberapa orang ini, perlahan-lahan aku akan berurusan denganmu lagi." Selesai berbicara, tatapannya berubah tajam dan dia berkata kepada beberapa orang itu, "Baiklah, kirim beberapa dari kalian duluan." Selesai berbicara, aura pada tubuh pembangkit tenaga listrik ras surgawi tiba-tiba meletus, menyebabkan tanda dao berkedip tanpa henti. Tekanan yang keterlaluan membuat wajah beberapa kaisar surgawi besar berubah secara drastis. Mereka saat ini terluka parah dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanda dao pada tubuh pembangkit tenaga listrik ras surgawi mi udara di gua besar sekaligus. Gemuruh. Gelombang energi yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya muncul di gua besar. Di dalam gua Kares, cahaya darah memudar, 8 sinar cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala, dengan cepat menyebar ke 8 arah gua. 8 arah itu persis di mana 8 patung dewa berada. Gemuruh. 8 patung dewa benar-benar hidup sekaligus. 8 patung dewa bergerak, masing-masing dan setiap postur mereka sangat aneh. Mulut mereka bahkan mengeluarkan suku kata yang aneh,
seperti sedang melantunkan mantra. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Cahaya keemasan tak terbatas bersinar di dalam gua, mirip dengan matahari terik yang turun, menerangi setiap tempat di gua seolah-olah itu siang hari. Warna darah tanpa batas itu sepenuhnya digantikan oleh cahaya keemasan dalam sekejap ini. Aura kuno keluar dari kehampaan. Ekspresi pembangkit tenaga listrik ras surgawi berubah tiba-tiba, berteriak kaget, busur pembunuh dewa tanpa batas. Banyak hal sialan ini, tidak beristirahat bahkan jika mereka mati. Untuk benar-benar masih meninggalkan kemungkinan seperti itu. Petik 2. Ye Yuan melihat ke atas kubah dengan wajah kaget, busur dan anak panah emas perlahan muncul. Aura busur ini sangat mengerikan. Ye Yuan telah melihat di hadapan harta roh Kaisar Surgawi, tetapi bahkan lentera hantu Yuluo Kaisar Surgawi Nineveh memucat dibandingkan dengan busur dan anak panah ini. Aura ini sepertinya dari atas awan seolah-olah berasal dari Dao Surgawi. Mendominasi banyak hal. Artefak Dao. Ini adalah artefak Dao. Lautan darah telah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka, bahwa itu sebenarnya masih menyembunyikan artefak Dao. Petik 2. Melihat busur dan anak panah itu, wajah pasir hisap Kaisar Surgawi membawa keterkejutan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, busur emas sepenuhnya mengungkapkan citranya. Seluruh gua bawah tanah mulai bergetar hebat. Ruang berputar, gua runtuh. Aura busur dan anak panah ini terlalu kuat. Pembangkit tenaga dewa ras tampaknya menjadi gila, tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, hahaha, ada busur pembunuh dewa tanpa batas dan panah Kaisar Bulu Sunderless. Apa yang bisa kalian semua, sekelompok hal sialan ini, lakukan padaku? Aku, Daimelt, akan menerima panah darimu secara langsung. Aura Daimelt meroket. Tanda Dao di tubuhnya berubah menjadi domain besar. Aura yang menunjukkan penghinaan pada semua di bawah langit meletus dari tubuhnya. Aura mengerikan ini sebenarnya mampu melawan busur pembunuh dewa tanpa batas di atas kubah secara setara. Ketika pasir hisap Kaisar Surgawi dan yang lainnya melihat pemandangan ini, setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi heran. Aura yang sangat menakutkan. Auranya jelas hanya di sekitar Kaisar Surgawi Cakrawala ke-6, tetapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Ras macam apa ras dewa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Bahkan murid Ye Yuan juga mengerut. Kontrol Daimelt atas tanda Dao benar-benar jauh di atas Nine Origin. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Ye Yuan menimbangnya. Bahkan jika dia membawa Daimelt ke dunia kecilnya dan melakukan pertempuran hidup dan mati dengannya, dia juga tidak memiliki jaminan untuk menghabisi pihak lain. Untungnya, pembangkit tenaga listrik yang menyegel Daimelt saat itu meninggalkan kemungkinan. Bahkan jika panah ini tidak bisa membunuh Daimelt, itu pasti bisa melukainya dengan serius juga. Sementara pada saat ini, busur pembunuh dewa tanpa batas di atas kubah perlahan ditarik. Aura mendominasi yang tiada taraf melonjak ke langit, meledak menembus gua, dan langsung menuju awan. Pada saat ini, seluruh wilayah hantu Shinra bisa merasakan aura menakjubkan ini. Di luar gua, cahaya bintang memercik. Busur melengkung ke batas seperti bulan purnama. Hanya melihat adegan ini Ye Yuan tahu mengapa Daimelt memilih untuk menerimanya secara langsung. Bukannya dia tidak ingin lari, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Kekuatan ini, bahkan jika Anda melampaui level ke-9, Anda juga tidak dapat menghindari panah ini. Daimelt mengeluarkan raungan ledakan saat dia meraung dengan marah, ayo. Seolah mendengar tantangan Daimelt, busur pembunuh dewa tanpa batas melepaskan panah.